Mantap. Apakah tidak memenuhi perjanjian adalah penipuan? Atau tidak membayar hutang dapat dipidana? Nah, dua pertanyaan itu sering diajukan kepada kami, rekan-rekan semuanya, terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Artinya, bagaimana sebenarnya pengaturan jika seseorang tidak dapat memenuhi isi perjanjian, apakah itu melakukan pekerjaan atau membayarkan hutang, itu dapat dipidana atau tidak. Untuk itu rekan-rekan semuanya, kita akan baca jurisprudensi tahun 2018 yang bersumber dari putusan 95K/Mil/2014. Ada kaidah hukum yang mengatakan begini: para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, tapi wan prestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan iktikat buruk /iktikat tidak baik. Nah, saya mulai dengan penjelasan begini. Konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam KUH Perdata. Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janjinya yang telah ditentukan, maka berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, orang tersebut dapat disebut telah melakukan yang namanya wan prestasi atau cider janji. Saya ulangi ya, apabila ada orang yang kemudian telah terikat dalam sebuah perjanjian yang sah, kalau perjanjian yang sah itu tentu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka ketika salah satu pihak itu tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan pasal 1365, orang tersebut telah dapat dikategorikan wan prestasi atau cider janji. Namun pada praktek di lapangan atau keseharian, ada orang yang dilaporkan ke polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan tersebut. Jadi ketika mereka bikin perjanjian, lalu kemudian ternyata ada yang gagal janji, lalu salah satu pihak yang katanya merasa dirugikan itu melaporkan ke kepolisian, dan pada umumnya itu diarahkan kepada delik penipuan. Jadi pada umumnya pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi. Padahal dalam hal ini pelapor telah menyerahkan barang atau sejumlah uang kepada orang tersebut. Nah, kondisi ini ternyata menimbulkan permasalahan hukum, yaitu kapan seseorang itu yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan wan prestasi, atau kapan kemudian malah dikategorikan telah melakukan penipuan. Jadi karena kalau secara wan prestasi nanti ranahnya perdata, kalau penipuan itu tentu ranahnya pidana. Jadi ada perjanjian tidak dipenuhi isinya, apakah itu masuk kepada penipuan atau wan prestasi. Nah, dan kapan itu masing-masing masuk, teman-teman semuanya. Nah, kita lihat pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, di mana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari iktikat tidak baik atau tidak didasari iktikat buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan. Sehingga kalau perkara itu kemudian akhirnya terbawa atau dibawa ke ranah pidana, maka orang tersebut harusnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi kalau basicnya adalah perjanjian, salah satunya kemudian melanggar janji, tidak memenuhi prestasi, tidak bayar yang diperjanjikan, tapi dari awal tidak terbukti ada iktikat buruk dari orang yang gagal janji tersebut, saya ulangi, itu adalah perkara perdata. Dan kalaupun dibawa ke perkara pidana, maka harusnya orang itu adalah lepas dari segala tuntutan. Pendapat ini dapat ditemui dalam putusan 95K/Mil/2014 yang menyebutkan sebagai berikut. Bahwa melihat fakta tersebut di atas, maka kasus Akuo adalah termasuk ranah perdata. Karena telah terbukti adanya perbuatan hukum jual beli kuda-kuda antara terdakwa dengan saksi, saya skip, dengan perjanjian pembayarannya adalah setelah kuda-kuda inkasu habis terjual.
dan secara kenyataan terdakwa juga telah melakukan kewajibannya membayar harga pembeliannya yang sampai dengan sekarang ini belum seluruhnya terbayarkan. Hal tersebut adalah termasuk wan prestasi yang diselesaikan melalui gugatan perdata. Jadi saya duga bahwa ini perkaranya adalah perkara jual beli barang yang pada saat itu dibayarkan sudah sebahagian, namun kemudian akhirnya tidak terbayarkan seluruhnya, padahal kuda-kuda itu sudah habis terjual. Nah, itu masuknya adalah perkara wan prestasi, bukan perkara penipuan. Putusan lain adalah putusan sesuai dengan putusan nomor 157K/MIL/2016 yang menyatakan ya, untuk identitas badan hukum maupun pribadi, saya skip gitu ya, bahwa kemudian sesuai dengan kesepakatan tersebut PT Seskip telah membayarkan uang muka sebesar 50 juta rupiah kepada terdakwa dan selanjutnya sebesar 300 juta rupiah ditransfer melalui terdakwa. Dan oleh terdakwa semua uang tersebut telah diserahkan kepada Haji Seskip. Demikian pula PT Seskip ini ya telah menyerahkan 1 unit mobil Toyota Alphard kepada Haji Seskip. Namun ternyata di kemudian hari pembayaran cicilan mobil Toyota Alphard oleh PT Seskip telah menunggak selama 10 bulan. Sehingga mobil Toyota Alphard tersebut disita / ditarik oleh pihak pemberi leasing. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan terdakwa inkasu adalah merupakan perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata yang diawali dengan perbuatan hukum sewa menyewa. Saya lanjutkan ya. Pada faktanya, pendapat ini juga digunakan oleh Kamar Pidana dalam memutus perkara pidana yang serupa. Pendapat ini ditemukan dalam putusan 1601K/PIT/1990 yang menyatakan bahwa apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wan prestasi yang merupakan ranah hukum perdata. Jadi pada prinsipnya rekan-rekan semuanya, jika ada perbuatan yang menimbulkan gagalnya pemenuhan isi prestasi itu, timbulnya belakangan setelah perjanjian dilahirkan, maka saya ulangi, itu bukan perkara pidana, tapi masuknya adalah perkara perdata. Nah, pendapat ini juga dapat ditemukan dalam putusan nomor 598K/PIT/2016 yang menyebutkan bahwa terdakwa terbukti telah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp4.750.000 ya. Namun terdakwa tidak mengembalikan hutang tersebut kepada saksi korban sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, meskipun telah ditagih berulang kali oleh saksi korban. Oleh karenanya hal tersebut sebagai hubungan keperdataan, bukan sebagai hubungan pidana, sebagai perbuatan pidana, sehingga penyelesaiannya merupakan domain hukuman perdata, dan karenanya pula terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan. Nah, pendapat serupa juga tercantum dalam putusan 1357K/PIT/2016 yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjalin antara para terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan keperdataan berupa hubungan hutang piutang dengan jaminan sebidang tanah kebun dan tanah atau rumah milik para terdakwa. Dan ternyata dalam hubungan hukum tersebut para terdakwa melakukan ingkar janji atau wan prestasi dengan cara tidak menyerahkan tanah kebun dan tanah atau rumah milik kepada saksi korban. Perbuatan para terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui hukum keperdataan. Nah, jurisprudensinya bagaimana? Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk dapat menilai apakah suatu prestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan, harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas iktikat buruk / tidak baik atau tidak. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman semuanya, saya berpendapat bahwa tidak terpenuhinya sebuah perjanjian tersebut adalah hubungan hukum perdata, bukan hubungan hukum, bukanlah perkara pidana, sehingga perkaranya adalah wan prestasi dan diadili secara keperdataan, kecuali dapat dibuktikan bahwa ada iktikat tidak baik atau adanya iktikat buruk dari orang yang tidak memenuhi perjanjian tersebut, maka barulah masuk kepada pasal pidananya penipuan. Demikian rekan-rekan semuanya, semoga ini bisa menjawab rasa ingin tahu kita semua yang beberapa kali disampaikan kepada saya. Terima kasih.
Salam hormat dari saya, Irawan Harahap di kota Pekanbaru. Kita mantapkan terus literasi hukum Indonesia. Mantap, mantap, mantap.